Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil billah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita Ustaz Muhammad Daud Muslim dan para segenap teman-teman pengajian Majelis Ta'lim pada malam hari ini, di malam Jumat pada bulan Sya'ban. Kita semua mengharap berkah dari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sebelum guru kita menjelaskan bahwasanya sekarang kita sudah memasuki daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupain nama umat Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena ketika kita bulan Rajab, kita mementingkan fadilah daripada bulan Rajab. Ketika kita di bulan Sya'ban, kita sudah berpikir kepada bulan Ramadan. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilupakan dan dilalaikan oleh umatku, kata Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mencontohkan ketika di bulan Sya'ban, Nabi ini memperbanyak daripada berpuasa. Perbanyak daripada berpuasa. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya dari Siti Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi Muhammad itu banyak sekali berpuasa ketika bulan Sya'ban. Ya, berpuasa ketika bulan Sya'ban, bid'ah enggak? Dan misalkan ketika kita pengen berpuasa daripada misalkan malam 15, malam nisfu Sya'ban, tanggal 15-nya kita berpuasa. Kita niatin berpuasanya puasa di hari putih atau Ayyamul Bid. Ayyamul Bid yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad di setiap bulannya adalah puasa 3 hari, di tanggal 13, 14, 15. Dan ketika tanggal 15 daripada bulan Sya'ban itu diperbolehkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena di situ kita niatin untuk puasa di hari putih atau Ayyamul Bid dan dipuasa pada bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban jangan sekali-kali kita lalai. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad bahwasanya di umatku di pada bulan Sya'ban ini adalah selalu melupakan atau lalai. Jangan mementingin kemarin kita bulan Rajab sudah kita lewati. Sekarang ketika bulan Sya'ban jangan sekali-kali kita lalai pada bulan Sya'ban ini. Bahkan bulan Sya'ban ini ada kejadian menarik. Ayat surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ulama para mufassir menjelaskan bahwasanya ayat tersebut turunnya ketika bulan Sya'ban. Perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad turun ayat tersebut ketika bulan Sya'ban. Jadi dikatakan oleh para ulama, Ar-Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrul shalah 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahrul Quran. Bahwasanya kemarin bulan Rajab itu adalah bulannya istighfar. Bulannya ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di bulan Sya'ban adalah bulannya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ketika habis bulan Sya'ban adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Quran. Ketika bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Tetapi kita sebelum jauh ke Ramadan kita membahas tentang bulan Sya'ban. Di sini Allah menurunkan ayat perintah untuk bersolawat ketika bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ini salah satu periwayat hadis, bahwasanya ketika ayat ini turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini dijelaskan di dalam hadis bahwasanya ada sekelompok orang yang mendatangi Rasulullah. Dan di dalam keterangan lain dijelaskan bahwasanya ada cuma satu orang yang mendatangi Rasulullah. Ketika ayat ini turun, sekelompok orang itu mendatangi Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami semua sudah tahu untuk memberi salam kepadamu, tetapi ajarkanlah kepada kami perintah untuk bersalawat kepada kamu. Yang Nabi ajarkan bahwasanya di dalam satu keterangan diajarkan salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Di dalam keterangan lain dijelaskan bahwasanya yang diajarkan salawat Ibrahimiyah. Ada yang tahu salawat Ibrahimiyah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Itu di dalam hadis dijelaskan. Tapi di dalam hadis itu konteksnya tidak ada sayyidinanya. Cuma Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Itu karena kenapa? Karena bentuk ketawaduan Nabi Muhammad, tidak mau dipanggil sayyid. Tetapi Al-Imam Nawawi di dalam keterangannya menjelaskan bahwasanya ketika seseorang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pakai sayyidina itu boleh apa enggak? Imam Nawawi menjawab diperbolehkan. Karena kenapa? Karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidul mursalin, kata Nabi Muhammad, aku adalah pemimpinnya daripada keturunan Adam, pemimpinnya daripada manusia. Ana sayyidul mursalin, aku pemimpin daripada dua alam dan di hari kiamat. Tapi aku tidak bangga dengan itu, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersalawat pakai sayyidina itu diperbolehkan. Jadi Wahabi mengatakan pakai sayyidina itu nggak boleh. Dulu kan di lain itu yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak pakai sayyidina. Tetapi kalau misalkan Al-Imam Nawawi menjawab bahwasanya pakai sayyidina boleh berdasarkan dari hadis Nabi, perkataan Nabi, ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidul mursalin. Itu diperbolehkan pakai sayyidina. Dan orang yang bersolawat di hari biasa bahwasanya orang yang bersolawat kepadaku, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salat. Kagak apa ini salatan. Orang yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan salawat atau memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Dan Allah akan menghapuskan semua kejelekan kita 10. Dan akan menaikkan derajat kita 10. Tuh 1 kali salawat. Bahkan dikatakan dalam satu keterangan itu, kalau kita mau naik dari 1 derajat ke 1 derajat yang lain, cuma 1 derajat itu jaraknya antara langit dengan bumi. Bayangin, kita ketika 1 kali membaca salawat kepada Nabi, itu 10 derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 kesalahan kita diampuni, dan 10 kali Allah memberikan rahmat kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi bulan Sya'ban ini banyakin kita baca salawat kepada Nabi Muhammad, banyakin kita baca istighfar, banyakin kita baca salawat. Dikatakan orang kalau baca salawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan semuanya bisa ditolak, tetapi salawat nggak bisa ditolak walaupun kita dalam keadaan riya, dalam keadaan sombong. Misalkan sedikit, saya mah bersalawat semalam 1000 misalkan, itu siangnya ngomong begitu, tapi tetap diterima. Karena kenapa? Karena sholawat itu tidak ada batasannya ketika kita lagi ngapain itu. Ya, jadi amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Sya'ban ini kita banyakin baca sholawat. Amalan-amalan
yang di bulan lain pun boleh diamalkan pada bulan Sya'ban. Jangan kita mengkhususkan bulan Sya'ban ini pengen amalan apa ya? Kita nanya kepada Ustaz, amalan bulan Sya'ban apa yang dikhususkan? Enggak ada amalan khusus kecuali semua yang di bulan lain boleh dilakukan pada bulan Sya'ban. Dan dikhususkan ketika bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit dari saya, minta maaf minta Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.